Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah madza yalzamu qabla shalah. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat. Disebutkan di situ sholat ada 5, sholat wajib ada 5. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian muncul pertanyaan, madza yalzamu qabla shalah? Apa yang diwajibkan sebelum sholat? Maka jawabannya adalah yalzamu qabla sholati al-wudu'u. Yang wajib dilakukan sebelum sholat yaitu berwudu. Jika ada pertanyaan, apa hukumnya wudu sebelum sholat? Maka jawabannya adalah wajib. Karena sholat tanpa memiliki wudu atau tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana melakukan wudu dengan benar. Kali ini kita akan membahas tentang kam furudul wudu'i. Ada berapakah rukun-rukun wudu? Furudul wudu'i sitatun. Rukun wudu itu ada 6. Jadi kalau ada pertanyaan ada berapakah rukun wudu? Jawabannya rukun wudu ada 6. Ya, yang pertama al-awwalu. Al-awwalu adapun yang pertama iku an-niyatu, niat. Jadi yang pertama kali kita lakukan sebelum berwudu adalah niat. Ya, niat untuk berwudu. Bagaimana niatnya? Sebagaimana yang sudah kita hafal semuanya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebelum berwudu adalah membaca niat. Kemudian yang kedua adalah atsani, ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini termasuk juga bagian dari rukun wudu. Ya. Rukun wudu itu apa sih? Rukun wudu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak dikerjakan. Sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita berwudu. Tadi yang pertama apa? Niat. Betul sekali. Yang kedua ini membasuh wajah. Selanjutnya adalah ats-tsalitsu. Adapun yang ketiga yaitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Adalah membasuh tangan sampai kedua siku. Membasuh tangan sampai kedua siku. Ya. Siku itu mana sih, Pak? Siku adalah ketika kita melipat tangan kita yang paling ujung. Nah, ini siku. Nah, sebagaimana yang ada dalam gambar, ya. Itu bajunya digulung sampai dengan siku. Kenapa? Agar tidak basah. Agar kita juga lebih leluasa ketika kita mengusap siku. Apakah sampai siku saja? Iya. Tapi lebih baik kita lebihkan karena itu lebih aman. Lebih dari siku itu lebih baik karena itu lebih amannya. Adapun yang keempat, ar-rabi'u adalah mashu ba'dhir ra'si, mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap sebagian kepala ini adalah cukup untuk menggugurkan rukun wudu. Tidak perlu membasahi semuanya sehingga baju kita basah, ya. Tapi disunahkan untuk mengusap keseluruhan, bukan berarti menyiram ya. Mengusap itu cukup kita ambil air secukupnya kemudian diusap. Ya, sebagaimana yang kalian lihat di dalam gambar. Kemudian al-khamisu, adapun yang kelima yaitu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Ya, apa sih mata kaki itu? Nah, kalian bisa melihat di kaki itu ada
Di atas kaki itu ada benjolan dua. Nah, yang keras itu disebut mata kaki. Ya, itu disebut mata kaki. Sampai mata kaki. Nah, lebih amannya agar tidak kurang, maka hendaknya kita lebihkan. Itu lebih amannya. Kemudian yang terakhir, as-sadisu, adapun yang keenam, itu at-tartibu, tertib. Tertib bagaimana? Tertib yaitu berurutan. Berurutan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai dengan nomor 6 yang telah kita bahas tadi. Ya dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai dengan mata kaki, kemudian yang terakhir tertib. Jadi tidak boleh kita berwudu tiba-tiba kita memulai dari mengusap wajah tanpa niat, tidak boleh. Tiba-tiba kita memulai dari membasuh kaki tanpa diawali dengan niat mengusap wajah dan seterusnya. Jadi harus berurutan. Ya. Itulah rukun-rukun wudu yang harus kita ketahui. Ya, sekali lagi, rukun wudu ada 6. Rukun itu apa sih, Pak? Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi kalau kita wudu maka wajib melakukannya 6 rukun tadi. Kalau kita meninggalkan satu saja, maka wudu kita tidak sah. Lalu bagaimana dengan mengusap telinga? Itu bagian dari sunnah. Kalau misalnya kita terburu-buru tidak sempat mengusap telinga, maka boleh ditinggalkan. Tapi kalau tidak, maka hendaknya itu pun juga dilakukan, karena bagian dari sunnah akan mendapatkan nilai pahala lebih. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup video pembelajaran kali ini tentang rukun wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga kalian dapat menghafal, memahami dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab, dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.